Ayo belajar mengenai organisasi Sarekat Islam. Bayangkan kita hidup di awal abad ke-20, di mana kala itu ekonomi masih terjajah oleh bangsa asing dan kesempatan hidup amatlah teramat sulit. Di saat itulah muncul suatu organisasi yang membangkitkan kesadaran rakyat. Organisasi yang bukan hanya sekedar perkumpulan dagang atau kelompok sosial biasa. Organisasi yang merupakan simbol kehidupan, tempat di mana berkumpulnya pedagang bumi putra. Tempat kaum bumi putra belajar makna persatuan. Didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911, Sarekat Islam tumbuh bukan hanya sebagai organisasi yang membela kepentingan ekonomi, tetapi juga terus berkontribusi dalam membangun kesadaran politik dan nasionalisme. Sarekat Islam menyadarkan bahwasanya kemerdekaan bukan hanya sebuah mimpi, melainkan sebuah tujuan yang dapat dicapai dengan persatuan dan perjuangan. Melalui video pembelajaran ini, marilah kita menggali lebih dalam mengenai organisasi Sarekat Islam dan perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan memahami bagaimana organisasi Sarekat Islam dapat menggerakkan kesadaran bangsa. Bagaimana sih latar belakang berdirinya Sarekat Islam? Teman-teman, sebelum kita membahas tentang Sarekat Islam lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih latar belakang berdirinya Sarekat Islam? Latar belakang dari berdirinya Sarekat Islam tentu tidak bisa terlepas ya dari kondisi masyarakat Bumi Putra pada waktu itu. Di masa awal abad ke-20 pada pemerintah kolonial Belanda, masyarakat Bumi Putra itu mengalami kesenjangan sosial yang dipengaruhi oleh sulitnya akses pendidikan, pembatasan berpolitik, dan pemberlakuan kebijakan yang bersifat diskriminasi. Akibatnya masyarakat Bumi Putra kurang bisa bersaing di bidang ekonomi dan juga sosial dengan masyarakat Eropa dan juga masyarakat Tiongkok. Dalam hal itu teman-teman, di awal abad ke-20 ternyata sudah banyak loh muncul organisasi yang bersifat kedaerahan dengan tujuan untuk mensejahterakan kondisi masyarakat Bumi Putra. Salah satunya adalah Jamiah Kahir yang berdiri pada tahun 1901. Organisasi ini diinisiasi oleh komunitas Arab dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Bumi Putra di bidang ekonomi dan juga sosial. Organisasi ini juga sudah mendapatkan sertifikasi perizinan di pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905. Implementasi dari organisasi Jamiah Kahir adalah memberikan bantuan moral dan juga dana. Salah satu masyarakat Bumi Putra yang mendapatkan dana adalah Tirto Adi Suryo. Tetapi perlu diingat teman-teman, misalnya Jamiah Kahir ini hanya terbatas di Batavia saja. Bantuan dana dan moral yang diterima oleh Tirto Adi Suryo ini kemudian digunakan untuk membangun sebuah perusahaan percetakan koran yang diberi nama Medan Riyadi yang didirikan di Bandung pada tahun 1907. Nah, kalian tahu nggak? Bahkan perusahaan percetakan koran ini mendapatkan izin dan persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda loh. Akan tetapi, setelah dipotongin undang-undang yang mengatur terkait pelarangan gerakan politik dan juga alat politik, terutama yang tercantum dalam pasal 111 dalam Pickering Regiments, secara tidak langsung berpengaruh pada penurunan penjualan dari Medan Riyadi ini. Nah, sebagai reaksi akan hal tersebut, kemudian Tirto Adi Suryo mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Sarekat Dagang Islamiyah yang didirikan di Batavia pada tahun 1000. Oke, setelah kita membahas tentang situasi masyarakat Bumi Putra dan proses berdirinya SDI, selanjutnya kita akan membahas tentang proses berdirinya Sarekat Islam dari Sarekat Dagang Islam yang memiliki keterkaitan dengan revolusi nasionalisme Tiongkok pada tahun 1911. Hal ini terjadi pada organisasi dagang bernama Kongsi di Surakarta yang anggotanya berasal dari orang Tionghoa dan orang Bumi Putra. Namun, terjadinya revolusi nasionalisme Tiongkok pada 1911 secara tidak langsung menimbulkan gesekan antara pedagang Bumi Putra dengan Tiongkok. Akibatnya, pedagang-pedagang Jawa ini memutuskan keluar dari organisasi Kongsi dan bergabung ke komunitas yang dinamai Rekso Sumekso yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911. Namun, organisasi ini belum memiliki izin dari pemerintah kolonial, sehingga aktivitas-aktivitas yang ada di dalam Rekso Sumekso dibatasi oleh Kepolisian Kerasidenan Surakarta.
Mengetahui bahwa organisasi Rektor Meksa terus dipantau oleh Polisian Karisidenan Surakarta, Aziza Menhudi kemudian minta pertolongan kepada Jaya Margoso. Jaya Margoso kemudian minta pertolongan kepada Tirto Adi Suryo untuk mencarikan solusi terkait permasalahan ini. Tirto Adi Suryo kemudian memberikan bantuan dengan cara memasukkan dokumen tentang berdirinya Rektor Meksa, yakni pada tanggal 9 November 1911. Nah, kemudian Tirto Adi Suryo kemudian melakukan pemalsuan dokumen terkait dengan Rektor Meksa sebagai bagian dari Sarekat Dagang Islamiyah. Permohonan yang diajukan oleh Tirto Adi Suryo kepada pemerintah kolonial Belanda kemudian disetujui oleh pemerintah kolonial Belanda. Rektor Meksa kemudian dicabut statusnya sebagai organisasi pantauan menjadi organisasi bebas. Tirto Adi Suryo kemudian mengusulkan untuk penggabungan Rektor Meksa dengan Sarekat Dagang Islamiyah. Hasilnya disepakati bahwasanya Sarekat Dagang Islamiyah dan Rektor Meksa bergabung satu kemudian bentuk sebuah organisasi baru yang bernama Sarekat Dagang Islam pada tanggal 1911. Bagaimana ya perkembangan dari organisasi Sarekat Islam? Jadi setelah belajar banyak soal latar belakang berdirinya organisasi Sarekat Islam, kalian penasaran nggak sih tentang perkembangan organisasi ini sampai bisa berpengaruh itu di seluruh penjuru Nusantara? Jadi seperti ini. Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Gus Cokro Aminoto menjadi salah satu organisasi yang menarik banget karena punya banyak anggota dan mampu memiliki cabang yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Anggotanya mulai dari pedagang muslim, santri, hingga rakyat muslim yang menjadi wadah perlawanan bagi rakyat terhadap ketidakadilan kolonial. Sarekat Islam yang awalnya hanya untuk mengayomi pedagang muslim karena memang awalnya untuk melindungi pedagang. Nah, tapi perlahan organisasi ini mulai membela perihal sosial politiknya juga loh. Aku kasih contoh ya dari pembahasan Kongres Nasional Sarekat Islam yang dilakukan pada 17 sampai 24 Juni 1916 yang kurang lebihnya adanya tuntunan mengenai pemerintahan sendiri untuk rakyat Bumi Putra Hindia Belanda dan kritikan tentang sistem pemerintahan kolonial yang tidak ada hal politiknya. Partisipasi SI dalam bidang sosial dan politik juga dapat terlihat dengan adanya Gus Cokro Aminoto menjadi bagian dari Volkswagen atau Dewan. Ya, meskipun mereka berdua di Volkswagen itu tidak dapat berbuat banyak, karena itu seperti Dewan Bentukan Belanda yang meneliti segala peristiwa. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Bu Rani bahwasanya Sarekat Islam ini memiliki banyak sekali cabang yang hampir tersebar di seluruh pelosok Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak sih bagaimana mekanisme atau sistem dari percabangan Sarekat Islam ini? Sistem dari organisasi cabang menggunakan sistem hak otonomi 100%. Jadi setiap cabang atau kantor pusat memiliki kendali penuh dan juga wewenang dalam mengurusi organisasi cabangnya. Pemerintah pusat atau CSI dan juga kantor cabang lainnya tidak memiliki kendali untuk mengintervensi maupun diintervensi. Tapi sistem seperti ini itu ternyata mengakibatkan Sarekat Islam itu terkikis dari dalam teman-teman. Kenapa ya? Ya, karena tidak ada kendali penuh dari CSI atau Sentral Sarekat Islam ke masing-masing kantor cabangnya. Ditambah setiap kantor cabang tidak memiliki ikatan persatuan untuk melakukan koordinasi dan juga melakukan kerjasama. Bagaimana ya perpecahan dari Sarekat Islam? Nah, setelah membahas mengenai bagaimana awal berdirinya Syarikat Islam dan juga bagaimana Syarikat Islam berkembang menjadi organisasi yang besar, kita akan masuk nih ke pembahasan mengenai peruntukan Syarikat Islam. Kepo nggak sih kenapa kok Syarikat Islam bisa runtuh? Kenapa ya? Jadi, Syarikat Islam itu peruntukannya tidak terlepas dari masuknya Marxisme ke Indonesia. Kok bisa sih?
Ya, bisa dong. Jadi, melihat syarikat Islam berkembang menjadi organisasi yang besar, pemerintah kolonial Belanda melihat adanya potensi ancaman dari hal tersebut. Lalu, pemerintah kolonial Belanda mengutus seorang Belanda yang bernama Hans David dan juga temannya yang bernama Brandsteder dan juga Dekker untuk membentuk sebuah organisasi yang beraliran Marxisme yang dinamakan ISGP pada tahun 1913. Berkembangnya paham Marxisme komunisme di Indonesia ternyata mulai masuk ke dalam organisasi Syarikat Islam loh teman-teman. Mereka melihat bahwasanya Syarikat Islam itu memiliki masa yang besar sehingga sangat menguntungkan jika dipengaruhi oleh paham komunis Marxisme. Salah satu tokoh yang terpengaruh yakni Ma'un, Alimin, dan Sono Hatta Malaka. Nah, akibatnya Syarikat Islam kemudian telah menjadi dua kubu, yakni Syarikat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun yang berpusat di Semarang yang berhaluan Marxis komunisme, kemudian Syarikat Islam Putih yang dipimpin oleh Hosokro Aminoto dengan kantor pusat di Yogyakarta dengan haluan ajaran Islam. Perpecahan ini membuat perjuangan dalam SI menjadi lemah, hingga akhirnya SI Putih mengambil sikap tegas, di mana pada tahun 1923 mereka mengubah nama jadi Partai Syarikat Islam atau yang kita kenal sebagai PSI dan memutuskan hubungan dengan pemerintahan Belanda. Dalam hal ini mereka memilih jadi organisasi non-kooperatif. Sayangnya setelah itu PSI semakin kehilangan kekuatan, banyak kader dan tokohnya berpindah ke PKI dan pemerintah Belanda semakin menekan mereka. Itulah akhir perjalanan panjang dari organisasi Syarikat Islam. Apa sih pengaruh organisasi Syarikat Islam? Setelah mengetahui latar belakang, perkembangan, dan kemunduran Syarikat Islam, kalian penasaran gak sih? Seberapa besar pengaruh dalam pergerakan nasional? Nah, sekarang Syarikat Islam punya peran penting terutama dalam membangkitkan kesadaran politik rakyat, memperjuangkan hak ekonomi dan menjadi cikal bakal organisasi politik besar. Tapi apa cuma itu saja pengaruhnya ya? Pengaruh utama Syarikat Islam adalah membangun kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan masyarakat Bumiputra. Nah, sebelum itu perlawanan terhadap penjajah masih bersifat sporadis dan lokal, artinya tidak beraturan dan hanya berlaku sesekali. Nah, kehadiran Syarikat Islam ini mampu memantik kesadaran akan pentingnya persatuan dalam melawan penjajah. Pengaruh lain Syarikat Islam adalah menyebarkan ideologi nasionalisme dan Islam dengan pendekatan keislaman yang jadi kekuatan baru dalam pergerakan bangsa. Syarikat Islam menggabungkan semangat persatuan nasional dengan nilai-nilai Islam yang menarik perhatian kaum pedagang, santri, dan rakyat kecil. Dengan menjadikan Islam sebagai dasar moral perjuangan, Syarikat Islam menyadarkan bahwasanya perjuangan kebangsaan merupakan bagian dari kewajiban umat. Pendekatan ini memperkuat posisi Islam dengan politik serta membangun solidaritas antar masyarakat Bumiputra. Lewat tokoh seperti Hosokro Aminoto, Syarikat Islam juga menanamkan semangat kebangsaan yang tak hanya soal kemerdekaan saja, tetapi sebagai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kayak yang udah dijelasin tadi ya, bahwasannya di bawah kepemimpinan Hosokro Aminoto, SI menggunakan pidato dan juga pendekatan-pendekatan Islami untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Muslim. Nah, SI ini juga menjadi pelopor pergerakan massa dengan keberhasilannya mengumpulkan rakyat dalam jumlah yang besar serta menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Nusantara. Nah, menariknya lagi nih, SI ini kan awalnya merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi ya. Tapi seiring berjalannya waktu, SI juga memiliki kekuatan politik bahkan dengan basis massa yang sangat besar, terutama dari kalangan pedagang, santri, dan juga dari kalangan rakyat kecil. Nah, keberhasilan SI ini juga dapat dilihat dari banyaknya cabang-cabang SI yang didirikan di tingkat daerah. Kita telah bahas bagaimana organisasi Syarikat Islam lahir, berkembang, dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Syarikat Islam bukan hanya sebagai wadah pergerakan ekonomi dan sosial, tetapi juga sebagai wadah pergerakan rakyat abad ke-20.
Dengan semangat persatuan dan kesatuan, Sarekat Islam mengajarkan kita arti pentingnya dari memperjuangkan kepentingan bersama. Semoga video ini dapat memberikan wawasan serta inspirasi bagi kita semua untuk terus menghargai sejarah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.